Lu pernah ngerasa nggak sih, hidup ini kayak udah disetting dari awal? Lahir, sekolah, lulus, kuliah, lu kerja, terus lu nikah, punya anak, beli rumah, lalu terakhir pensiun. Ya udah, gitu aja selesai. Kayak semuanya udah ada urutannya. Dan kalau lu nggak ngikutin template itu, entah kenapa orang-orang di sekitar lu mulai kasih tatapan aneh, komentar pedas, atau bahkan ngejauh. Lah, umur segini kok masih begini? Udah kuliah tapi belum kerja? Atau udah kerja kok belum nikah juga? Tapi pertanyaannya adalah, emangnya hidup siapa sih yang kita jalani? Lu harus tahu, hidup bukan lomba lari estafet yang semua orang punya garis finish yang sama. Lu bukan telat, lu cuma di jalan yang beda. Ada orang umur 25 udah jadi manajer, tapi benci banget kerjaannya. Ada yang umur 30 baru mulai kuliah, tapi nikmatin banget proses belajarnya. Dan kadang ada juga yang umur 40 baru nemuin panggilan hidupnya. Ya itu fine-fine aja. Kenapa sih kita harus maksa semua orang untuk punya hidup yang sama? Padahal potensi orang beda-beda, kecepatan orang beda-beda, dan prioritas hidup orang juga pasti beda-beda. Kita bukan robot produksi massal yang semua harus bentuknya sama. Dan kalau lu ngerasa hidup lu belok dari jalur yang umum, itu bukan berarti lu salah. Bisa jadi, lu justru lagi nemuin arah lu sendiri. Kenapa sih orang-orang suka ngejudge kalau hidup kita nggak kayak kebanyakan? Karena masyarakat kita itu dibentuk dari ekspektasi sosial. Dari kecil, kita udah dicekokin standar sukses yang sempit. Nilai bagus, kuliah di kampus favorit, kerja di kantor bonafit, gaji besar, nikah, kemudian punya rumah, punya mobil, punya anak. Kalau lu punya itu semua, lu dianggap berhasil. Tapi kalau enggak, ya siap-siap aja dianggap gagal, dikasih label belum mapan. Padahal kan hidup bukan cuma tentang checklist itu semua. Gimana kalau tujuan hidup lu bukan di situ? Gimana kalau kebahagiaan lu justru ada di tempat yang nggak dilihat orang? Masyarakat sering lupa bahwa setiap orang punya definisi bahagianya masing-masing. Yang lebih bahayanya lagi, ketika lu ikut-ikutan template hidup. Bukan karena itu yang lu mau, tapi karena takut dibilang aneh. Lu kerja di tempat yang lu benci, nikah sama orang yang gak lu cintai, ngambil cicilan yang gak sanggup lu bayar. Semua demi memenuhi ekspektasi yang bahkan bukan datang dari diri lu sendiri. Akhirnya hidup lu kayak boneka, gak ada arah, gak ada gairah. Dan lu ngerasa kosong di dalam, tapi tetap senyum di luar karena yang penting kelihatan normal. Padahal kan yang nentuin arti sukses itu lu sendiri, bukan lingkungan, bukan orang tua, apalagi netizen. Berani keluar dari template itu bukan berarti lu gagal. Justru itu bukti kalau lu punya pemikiran mandiri. Mau jadi entrepreneur, jadi seniman, jadi traveler, jadi apapun. Selama lu sadar kenapa lu milih jalan itu, lu udah menang. Jangan hidup untuk memuaskan komentar orang, karena mereka nggak akan bantu saat lu jatuh. Mereka cuma nonton. Yang penting adalah lu tahu apa yang lu jalanin, lu punya alasan kuat, dan lu nikmatin prosesnya. Jalan lu mungkin lebih terjal, lebih lama, tapi jauh lebih bermakna. Gue tahu nggak mudah buat berdiri sendiri di tengah arus yang kuat. Nggak mudah buat bilang enggak ke ekspektasi orang yang lu sayang, dan gak mudah buat milih jalur yang gak biasa. Tapi justru disitulah keberanian lu diuji. Justru dari situlah cerita hidup lu jadi beda, dan lu akan jadi inspirasi buat banyak orang lain yang ngerasa sama tapi gak tahu harus gimana. Ingat bro, gak semua orang harus lulus, kerja, nikah, punya rumah, dan udah selesai gitu aja. Yang terpenting adalah lu ngerti apa yang lu jalanin dengan sadar, dan lu bahagia ngejalaninnya. Oke, segitu aja dari gua, semoga bermanfaat. Kalau lu suka konten kayak gini, jangan lupa buat share video ini ke teman-teman lu yang mungkin lagi butuh dengar hal ini juga. Karena kadang satu kalimat bisa jadi titik balik dalam hidup seseorang. Dan seperti biasa, ini dari gue buat lo.